Perkenalkan, nama saya Cepi Rahman, kelas 10 ATPH, Sekolah SMKN Puspahyang. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak Kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Mataram berasal dari Sanskerta, dari kata mata berarti ibu dan aram yang berarti hiburan dan persembahan untuk ibu pertiwi. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada tahun 1007 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Salyendra di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Sejarah Kerajaan Mataram kuno dapat diketahui dari Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Balitung, Prasasti Kelurak, Candi Gedung Songo, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Palosan, Candi Prambanan, dan masih banyak lainnya. Kekuasaan Kerajaan Mataram kuno pertama kali dipegang oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, dibuktikan dengan Prasasti Canggal dan Carita Parahyangan. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat dalam beragama. Di bawah pemerintahannya, wilayah Kerajaan Mataram kuno semakin luas dan rakyatnya sejahtera. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang berkunjung dan menetap di Mataram. Pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya, Rakai Panangkara. Setelah Rakai Panangkara wafat, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua. Dinasti Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sementara dinasti Salyendra memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah di bagian selatan. Dinasti Salyendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Salyendra adalah Sri Damartungga. Pada masa pemerintahannya, konon wilayah kekuasaannya semenanjung Melaka. Setiap perganti raja, keadaan Kerajaan Mataram kuno semakin gemilang dan termasyur. Sri Damartungga digantikan oleh Indra Salyendra yang berhasil menaklukkan Senla, Kamboja. Selain itu, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Samaratungga. Pada periode ini, ilmu seni sangat berkembang dan dibangunlah Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari Wangsa Salyendra. Pada tahun 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Terdapat beberapa alasan yang diperkirakan menjadi sebab perpindahan ini, seperti faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang dengan lokasi berada di sekitar Jombang. Empu Sindok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur tidak berlangsung lama. Raja-raja penerus Empu Sindok sangat paling mewariskan bukti peninggalan sehingga namanya seakan tenggelam dalam sejarah. Ketika berdiri di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno mewariskan cukup banyak peninggalan berupa prasasti dan candi yang dapat ditemui hingga sekarang. Prasasti Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Prasasti Canggal. Yang kedua, Prasasti Kalasan. Yang ketiga, Prasasti Matais. Keempat, Prasasti Kelurak. Candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Candi Bima. Yang kedua,
Candi Arjuna. Yang ketiga Candi Kalasar. Yang keempat Candi Pelausan. Kelima Candi Prambanan. Keenam Candi Sewu. Ketujuh Candi Mendut. Kedelapan Candi Pawon. Kesembilan Candi Pantadewa. 10 Candi Semar. 11 Candi Sri Kandi. Ke-12 Candi Borobudur.